Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Fakirah, absen 33 dari 12 IPS 4. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memenuhi nilai penugasan sejarah Indonesia yang diajar oleh Dr. Randa Maisara. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sejarah, alasan perlu mempelajari sejarah, dan manfaat sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ada pengertian sejarah. Di sini saya telah menampilkan pengertian sejarah menurut beberapa tokoh. Di antaranya ada J. Bank dan juga Sartono Kartodirjo. Yang pertama yaitu J. Bank. Menurut J. Bank, sejarah adalah semua kejadian atau peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian ada sejarah menurut Sartono Kartodirjo, yaitu gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Jadi, berdasarkan pengertian sejarah menurut dua tokoh di atas dapat disimpulkan. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Sejarah adalah hal yang meliputi perkembangan proses perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat dari masa lalu hingga masa sekarang. Selanjutnya ada alasan mengapa kita perlu mempelajari sejarah. Di sini saya telah menampilkan beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenal kisah dari peristiwa. Sejarah sering dinilai hanya sebagai ilmu hafalan semata, padahal nilainya lebih dari hanya hafalan. Melalui suatu peristiwa, kita dapat mengetahui latar belakang, asal mula, atau kisah sebuah peristiwa itu terjadi. Lalu, kita juga mampu melihat perubahan zaman dan budaya dari masa lalu hingga masa sekarang. Kemudian yang kedua yaitu ada mengandung nilai. Dalam sebuah cerita sejarah selalu mengandung nilai-nilai. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui nilai persatuan, toleransi di tengah perbedaan, nasionalisme, dan nilai luhur lainnya. Seseorang harus belajar sejarah untuk meneladani nilai-nilai dari kisah kepahlawanan maupun cerita-cerita sejarah yang berupa tragedi. Hal ini dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman dan masa depan lebih baik. Sejarah memberikan pengalaman tanpa harus merasakan secara langsung bagaimana penderitaan dan perjuangan pada saat itu. Pengalaman-pengalaman tersebut memberikan pengetahuan baru mengenai apa yang sudah terjadi. Jika hal-hal buruk yang sudah terjadi di masa lalu terjadi lagi di masa yang akan datang, kita bisa saja menghindari dan mengatasinya. Belajar sejarah juga memupuk kebiasaan berpikir secara konseptual sesuai dengan ruang dan waktu di mana peristiwa terjadi tanpa meninggalkan hakikat perubahan dalam proses sosio-kultural. Dengan mempelajari sejarah pula, kita tidak mudah terjebak oleh opini orang lain, karena sudah terbiasa berpikir secara kritis, analitis, dan serta didukung oleh fakta. Kemudian selanjutnya adalah mengenang jasa pahlawan. Dalam mempelajari peristiwa masa lampau, seseorang yang belajar sejarah akan menghormati dan senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, juga tidak begitu saja merupakan orang-orang yang sudah berjuang untuk kebaikan yang selama ini kita alami. Kemudian selanjutnya sejarah sebagai pelajaran. Peran utama sejarah adalah sebagai pelajaran. Manusia memiliki akal dan pikiran sehingga mampu mengambil pelajaran dari pengalaman yang dialami atau juga belajar dari pengalaman orang lain, baik keberhasilan maupun kegagalan dari generasi sebelumnya. Melalui sejarah, manusia dapat mengembangkan segenap potensi sekaligus menghindari dari kesalahan masa lalu. Mempelajari sejarah akan menghindarkan diri dari mengulangi kesalahan yang terjadi pada masa lalu. Kemudian selanjutnya ada manfaat sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini juga saya telah menampilkan beberapa manfaat sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu membantu kita memahami orang dan masyarakat. Karena sejarah mengandung banyak sekali informasi tentang bagaimana orang dan masyarakat berperilaku. Dalam kata lain, sejauh menawarkan satu-satunya bukti luas untuk kontemplasi dan analisis tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan orang perlu memiliki pemahaman hal tersebut untuk menjalankan kehidupan. Kemudian yang kedua ada sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Dalam hal ini, sejarah menyediakan medan untuk kontemplasi moral.
mulai dari mempelajari kisah individu dan situasi di masa lalu yang memungkinkan untuk seseorang belajar dari kisah-kisah tersebut. Studi yang dibahas tidak hanya tentang pahlawan yang diakui, tetapi juga orang-orang yang biasa memberikan pelajaran keberanian dan ketekunan. Kemudian yang ketiga adalah sejarah memberikan identitas. Contohnya, mempelajari sejarah keluarga sendiri adalah penggunaan yang paling sederhana dan paling jelas dari sejarah, karena ini memberikan fakta tentang silsilah dan sebagai dasar untuk memahami bagaimana keluarga telah berinteraksi dengan perubahan sejarah yang lebih besar. Kemudian yang keempat, ada sejarah membuat kita belajar lebih berhati-hati. Sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejurusan atau keterampilan tertentu. Banyak sejarah membuat kita lebih berhati-hati mengenai banyak hal. Salah satunya adalah menghindari kesalahan yang mungkin saja sebelumnya sudah pernah terjadi, termasuk dalam hal pekerjaan. Dan yang terakhir, ada sejarah dapat memberikan kesenangan. Mempelajari sejarah sendiri berkaitan dengan fungsi rekreasi. Belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seseorang mempelajari sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian membaca, baik itu berupa roman maupun cerita-cerita peristiwa lainnya. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.